Kalau kita takut, kalau orang baik banyak takut, maka penjahat banyak merajalela. Ayo kita rapat, kita bikin kegiatan ini semakin cepat, semakin baik, dan kita cepat balik dapat berkegiatan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya rakyat, adanya negara. Merdeka! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Merdeka! Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita ucapkan, karena dengan rahmat serta hidayahnya kita pada pagi hari ini bersama-sama dapat berkumpul, menyerukan pikiran, menyerukan semangat bersama rekan-rekan kita juga di seluruh penjuru Indonesia pada pagi hari ini dengan semangat yang sama, dengan pikiran yang sama, menyerukan tolak oligarki. Salawat beriring salam, tak lupa marilah bersama kita sampaikan, kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan melahirkan. Amin. Baik, seperti telah kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya pada hari ini di seluruh penjuru negeri kita bersama rekan-rekan seperjuangan yang lainnya pada hari ini, pada pagi hari ini sama-sama kita menyerukan ya, deklarasi gerakan rakyat anti oligarki untuk kedaulatan rakyat, di mana kita pada hari ini, pada detik ini di Kota Dumai ya, yang merupakan bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak sekali praktik-praktik oligarki yang tentunya sangat menyengsarakan rakyat, di mana praktik tersebut merampas hak-hak rakyat. Baik, pada hari ini tema deklarasi gerakan rakyat oligarki untuk kedaulatan rakyat, yakni dengan tema satu suara, satu gerakan, satu perjuangan anti perampokan dan penggusuran tanah rakyat oleh oligarki. Untuk memasuki acara selanjutnya, yakni doa dulu ya. Oke. Untuk keberkahan dan kelancaran dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bersama marilah kita berdoa semoga kita diberikan kelancaran. Dan di sini kami mohon kesediaan oleh Pak Johan Arifin untuk memimpin kita sama-sama berdoa agar kita mendapatkan keberkahan dalam kegiatan kita pada hari ini. Dipersilakan kepada Pak Johan Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keberkahan acara hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan untuk itu saya akan memimpin dengan menurut agama kepercayaan saya, Islam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyina wal mursalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil ma'la'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, pada hari ini di hadapan-Mu kami merendahkan diri untuk bersyukur kepadamu ya Allah atas keberkahan karunia-Mu sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami sampai dengan hari ini. Hari ini ya Allah, kami berkumpul di hadapan-Mu menyatakan bahwa gerakan rakyat anti oligarki untuk kedaulatan rakyat adalah sebenar-benar perjuangan untuk meraih keridaan-Mu ya Allah. Maka berkahilah kami kekuatan, keselamatan, dan kesehatan sehingga kami bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya ya Allah, dan untuk mempertanggungjawabkan di hadapan-Mu kelak di kemudian hari ya Allah. Allahumma ya Allah, kami sadar bahwa apa yang kami lakukan adalah perwujudan kami sebagai khalifah di fil ard yang telah Engkau amanahkan kepada kami ya Allah. Berikanlah petunjuk-Mu ya Allah sehingga kami bisa mengemban amanah ini sebaik-baiknya dan mempergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Allahumma ya Allah, hanya kepadamu kami meminta dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ridhoilah, berkatilah pertemuan hari ini dan bimbinglah kami, perjuangan kami masih panjang ya Allah untuk mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita diberikan kesempatan bersama, masih diberikan rasa empati kita untuk berjuang bersama, hadir pada hari ini untuk melawan oligarki, tirani oligarki yang semakin hari semakin menguasai republik ini. Oleh karena itu, kehadiran kita hari ini adalah untuk membangun kepercayaan diri rakyat, membangun kedaulatan rakyat, bahwa kita di republik ini bukan warga-warga yang tidak jelas. Republik ini tanpa rakyat tidak bisa berdiri. Hidup rakyat, hidup rakyat. Hadir kita hari ini akan memperjuangkan hak-hak rakyat itu sendiri. Kita akan menolak oligarki yang merampas hak-hak rakyat, yang menggusur-gusur rakyat, yang mengambil sungai-sungai rakyat, hutan-hutan rakyat, tanah-tanah rakyat. Semuanya akan kita lakukan pembelaan secara kolektif bersama, supaya tidak ada kesewenangan oligarki untuk melakukan perbuatan-perbuatan sesuka hati mereka di tanah yang kita cintai, Republik Indonesia ini. Sekali lagi, hidup rakyat, hidup rakyat. Jangan pernah takut untuk melakukan perjuangan membela hak rakyat. Itu yang paling penting kita tanamkan dari diri kita sendiri. Hari ini kalau kita takut, maka kalau kita takut hari ini, maka oligarki itu akan semakin menggurita akan memakan rakyat-rakyat semuanya. Bayangkan sama bapak-bapak semuanya, satu orang oligarki bisa punya lahan berjuta hektar, rakyat masih sewa rumah lagi. Hidup rakyat!
kita minta keadilan yang seadil-adilnya dari Republik Indonesia ini. Kita akan sampaikan deklarasi ini secara nasional nanti ke Presiden Republik Indonesia agar Presiden tetap memperjuangkan hak-hak rakyat sesuai dengan konstitusi yang ada di Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, kehadiran kita semua ini membangunkan semangat diri kita bahwa kita bukan orang pinggiran yang dibuang-buang di Republik ini. Kita sama-sama anak bangsa dan mempunyai hak yang sama terhadap Republik ini. Sekali lagi saya sampaikan kepada bapak-bapak, ketika panggilan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, kita harus kolektif, tidak bisa sendiri-sendiri, karena lawan kita adalah oligarki yang sudah menguasai sendi-sendi ekonomi, yang sudah menguasai sendi-sendi pemerintahan yang ada di Republik ini. Kita akan lawan oligarki, kita tuntut kedaulatan rakyat agar rakyat lebih berdaulat di Republik ini. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita Agus Agus Salam. Selanjutnya narasi deklarasi yang disampaikan oleh saudara kita Roni Iriani. Kepada saudara Roni kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah, kita diberi kesehatan pada hari ini dalam rangka deklarasi gerakan rakyat anti oligarki, satu suara satu gerakan satu tujuan. Selawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita di akhir yaumil mahsyar nanti mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya saya akan baca petisi deklarasi gerakan rakyat anti oligarki Dumai 8 Januari 2025. 1. Tolak oligarki, lindungi kedaulatan rakyat. 2. Hentikan dominasi oligarki dalam penguasaan ekonomi dan politik. 3. Lawan oligarki, perampokan tanah rakyat, kembalikan kedaulatan rakyat kepadanya. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada saudara oligarki yang saat ini menguasai pemerintahan dan juga Oke, baik, kita persilakan kepada Pak Johan untuk menyampaikan orasi dan juga penyampaian pemikirannya. Terima kasih. Dipersilakan kepada Pak Johan Arifin. Terima kasih pada MC dan yang terhormat Abang Budi Agus, Abang Nuradi dan Amir serta seluruh saudara-saudara yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang Melayu, kita punya salam juga. Di samping salam secara nasional, kita juga punya salam khusus untuk orang Melayu. Ahoy! 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 Itu adalah salam kita orang Melayu. Kita bersua, kita akan dengan gembira untuk menyatakan ahoy. Juga hari ini kita gembira karena kita merasa menasib dan penanggungan
Kami dari tahun 2012 telah berjuang untuk pembebasan tanah-tanah rakyat yang ada di sekitar Nerbit Kecil ini. Tapi kami selalu dihadapkan dengan dinding yang besar, tembok yang dahsyat yang bernama oligarki, kong kali kong, di mana pengusaha kong kali kong dengan penguasa. Dan akibatnya apa? Kita rakyat yang kecil yang tertindas. Dan kita tidak tahu mau kemana lagi memperjuangkan nasib kita. Kita selalu dibenturkan kepada kenyataan bahwa mereka punya segala-galanya. Tapi apakah kita menyerah? Tidak. Perjuangan itu ada semenjak kita lahir, selama hayat di kandung badan. Perjuangan itu akan berakhir kalau kita sudah mati. Selagi masih ada nyawa, selagi masih ada napas, kita masih berjuang untuk menumbangkan oligarki. Hidup rakyat! Hancurkan oligarki! Hancurkan oligarki! Hancurkan oligarki! Saya punya sebuah puisi tentang kesewenang-wenangan yang terjadi di depan kita. Sebuah puisi saya persembahkan untuk seluruh pendahulu yang pernah hidup di Nerbit Kecil dan seluruh anak keturunannya. Kembalikan sungai Nerbit Kecil. Mungkin bagimu bisa diatur, tapi engkau lupa Tuhan. Ada yang bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan, dan tak sesiapapun yang bisa memiliki secara pribadi dan menguasai. Inilah sungai warisan alam yang mengundang pengenan pendahulu bermukim. Ini sarana transportasi utama, juga penyedia kebutuhan selayaknya manusia. Mungkin bagimu tipu-tipu cara yang sah, memindahkan lalu lintas sementara, lalu engkau gali parit, engkau gali parit beko angka 1. Semestinya arus menjadi lancar mengalir. Kenyataan tidak. Karena apa? Banjir menenggelamkan RT 10 1 minggu. Sebab di ujung parit galian kau kecilkan 2 buah riol sejajar menjadi muara sungai Nerbit Kecil. 2 riol sejajar yang tak menjamin arus menjadi lancar. 2 riol sejajar yang sampan kecil tidak akan bisa melewatinya. Lalu engkau timbun sungai kami, dan sungai Nerbit Kecil musnah, tinggal sejarah. Tidak ada lagi yang namanya Lubuk Kuali, tidak ada lagi Pangkalan Pandan, tidak ada lagi Pangkalan Tumu, tidak ada lagi Pangkalan Reban, dan tidak ada lagi Simpang Kedabu. Hilang daerah aliran sungai, hilang nama sungai, berganti menjadi parit. Mungkin bagimu semua bisa diatur Tuhan,
tapi itu bukan kami. Ini kami, aliansi masyarakat Nerbit, menuntut kembali sungai kami. Kembalikan sungai Nerbit kecil adalah harga mati. Kami berjuang segenap daya, kami bertekad sepenuh hati. Kembalikan sungai Nerbit kecil kami. Kembalikan sungai Nerbit kecil kami. Kembalikan sungai Nerbit kecil kami. Sungai warisan alam untuk kemanfaatan sebesar-besar kemakmuran. Kembalikan sungai Nerbit kecil kami demi kemaslahatan seluruh masyarakat. Kembalikan sungai Nerbit kecil kami. Kami pemilik sah sungai Nerbit kecil. Kami pemilik sah sungai warisan alam. Kembalikan sungai Nerbit kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah satu contoh ya betapa kejamnya tembok oligarki ya, membatasi, merampas hak-hak rakyat, hak masyarakat kecil. Di kota Dumai itu adalah contoh kecil. Banyak lagi praktek-praktek oligarki yang tentunya harus kita runtuhkan. Hidup rakyat! Ada lagi? Oke, saudara ini tutup. Hah? Oh, oleh saudara kita sebelumnya menggagas bahwasanya di negara ini, sudut-sudut terkecil kota ini banyak sekali praktik-praktik oligarki, di mana di sana ada perampasan hak rakyat. Masyarakat di sini banyak yang tidak ada keberanian untuk membuatnya. Di sini kita bersama rekan-rekan di sini bersama dengan rekan-rekan seperjuangan se-Indonesia pada hari ini menyerukan bersama-sama kedepannya kita wajib meruntuhkan praktik oligarki di negara yang tercinta ini. Hidup rakyat! Lanjut. Terima kasih saudara Yono. Aku nih kalau orang tidak sedap pakai podium no. Kita pakai bahasa campur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa Rohil Melayu gitu, ada bahasa Melayu Rohil, bahasa Melayu Bengkalis, kita campur orasi hari ini. Oligarki adalah sebuah kelompok yang merampok harta rakyat, merampok hak rakyat, seperti hutan, tanah rakyat diblok, dijual kepada kelompok-kelompok usaha. Itulah yang dinamakan oligarki, merampas hak-hak negara yang dilindungi oleh hukum. Bukan berarti kebal hukum, tapi hukum, oknum-oknum yang profesinya di bidang-bidang hukum yang melindunginya. Itulah yang dinamakan oligarki. Hutan kita dirampas, tak dapat kita berumah lagi doh. Kita menyewa rumah penuai pasar. Kita harus bangkit. Kalau orang-orang baik itu diam, maka oligarki di Republik Indonesia ini akan merajalela. Anak cucu kita nantinya akan matilah di negerinya di sendiri. Hidup rakyat! Adik-adikku atau keponak-keponakanku yang ada di sini, kalian kaum muda, sing dengan baju itu, buka mata, cari itu hak kita. Adanya Republik Indonesia ini, adanya rakyat, tidak ada itu oligarki. Melawanlah, jangan tidur, jangan terlena di dalam zona nyaman. Kadang saya sedih, kadang sodih
Enak, anak pribumi lahir atu gitu unyang gitu yang membuka hutan di kampung ini tak dapat apa tidak dapat informasi dari kawan-kawan intel kadang-kadang pun itu kena tangkap kasus ini. Ya Allah ya Rabbi Tuhanku, kesal saat itu tanah hatu itu yang menumbang hutan semua saat angki informasinya yang ditumbang hatu itu yang gitu dulu di Nobet di Bislam Baru Pasir Putih unyang gitu buyut gitu yang membuka hutan itu. Mengapa kita serahkan kepada perusahaan tanah kita yang dikelolanya ribuan hektar? Atas izin apa? Kita rakyat, kita berhak itu. Hidup rakyat. Makanya kepada adik-adikku, tak kapan nyawaku mati. Sinsing dengan baju itu, rabut itu lagi. Dengan cara yang elegan, dengan cara undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu di sila kelima Indonesia, di sila kelima Pancasila itu, maka kita dirikan itu. Jangan kita diam aja. Ini merapatlah ke sini. Jangan takut. Selagi kita kondusif, tidak berusakan apa-apa, tidak akan ada hukum yang akan menuntut kita. Jangan duduk, jangan tidur. Toh kalau kita tidak bersuara nanti, maka kita akan hancurlah. Bahkan mayat kita mungkin tidak akanlah dikuburkan lagi, bahkan mungkin dibakar ataupun dibuang ke laut. Itu pun kalau laut itu milik rakyat atau milik negara lagi. Laut kita yang udah dikapleng. Kita mau pergi mengail, memancing, menjahit, mengoi, memasak apa namanya, bubu, apa namanya yang berpaga atau di pantai itu, boleh. Tak dapat lah itu, makan ikan sembilan atau limbah. Iya tak? Jadi jangan tidur. Ayo bangkit. Negeri ini punya kita. Tumpah darah kita. Jangan biarkan oligarki mafia tanah itu menguasai tanah kita. Habis tanah hatu itu dipalsunya suwe, dibuatnya sertifikat, dibayarnya oknum hukum. Kita biarkan itu. Dimasuknya penyawa bacik itu, dimasuknya penyawa tuh gitu. Sesuka hati itu. Jadi kita ni apa? Jadi apa gitu nih di daerah kita? Jangan mau dibeli dengan uang yang 100.000, 200.000. Berjuanglah demi rakyat dengan hati nurani. Itu di atas Basilam Baru, Kelurahan Basilam Baru, dulu desa Basilam Baru, ribuan hektar digarap. Bahkan itu ada kelompok-kelompoknya. Itu sejarah. Jangan kita biarkan ada perlahan, entah dari mana, entah ada berantah dia datang ke Basilam Baru itu, dia ambil tanah itu. Sama dengan Nerbit ini, entah dari berantah dia datang, entah dari mana kita tak tahu, dia ambil tanah mama itu. Apa jadi? Jangan bela oligarki itu, jangan dibela. Kenapa? 350 tahun Belanda itu menjajah kita.
Karena kita bersama Belanda. Maka yang Belanda itu betah di Republik Indonesia ini. Karena ada orang yang mampat dibayar. Jadi yang kita berdiri di sini ini, inilah orang-orang yang akan menyuarakan kebenaran itu. Dari oligarki yang menguasai hak-hak rakyat. Toh kalau kita mati, kalau aku belajar ke pangkal nio bersilam bau dulu lah, kalau kita ni mati, dia bilang berjuang memperjuangkan hak kita, hak rakyat, hak masyarakat. Kata mama aku dulu, sahid kata dia. Jadi tak ada, kalaupun mati juga. Walaupun kita kata abah aku dulu, kita disimpan dalam peti emas. Kalau ke mati juga pun. Jadi tak udah, tak ada aku takut dengan hidup lagi. Ini ya adik-adik aku dari Nerbit, dari Basilan Baru, dari Nerbit. Sekolah, cari ilmu yang tinggi-tinggi, balik ke kampung, bangun kampung itu, ambil lagi lahan-lahan, hutan-hutan yang digarap oleh oligarki, yang digarap oleh mafia-mafia tanah itu. Itu hak itu. Jangan takut. Tapi cara perlawanannya sesuailah dengan aturan-aturan yang berlaku di Republik Indonesia ini. Pasti ada celah kita di situ. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Oke, terima kasih. Orasi yang disampaikan oleh Pak Agus. Saya nambahkan saja bahwa hari ini masyarakat Sungai Sembilan telah berhasil memperjuangkan atau mencabut perda tanggung jawab sosial perusahaan yang selama ini menjadi pedoman bagi pemerintah kita, karena ini jadi sebuah kebanggaan. Kita kemarin bersama LPMK dan RT yang ada di Sungai Sembilan ke DPRD Provinsi DPRD Dumai untuk mengusulkan pencabutan perda terkait dengan TJSP. Karena perda itu apa? Perda itu tidak memiliki partisipasi rakyat. Mereka mengatur lagi, pemerintah dan perusahaan tidak memiliki keinginan rakyat, partisipasi rakyatnya tidak ada. Maka kita usulkan untuk dicabut. Alhamdulillah perda itu sudah dicabut, dan hari ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Sungai Sembilan yang di daerahnya ini adalah kawasan industri terbesar di Indonesia yang memiliki 21 perusahaan besar, itu harus memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan rakyat yang ada di lingkungan Sungai Sembilan ini. Jadi kepada kawan-kawan, tetap pantau proses pembuatan perda baru nanti, supaya aspirasi masyarakat itu tetap bisa masuk dalam peraturan itu. Sehingga kalau masyarakat itu lagi butuh, misalnya butuh tempat pendidikan profesional tenaga kerja, jangan dibuat WC. Lucu nih, karena tak tahu keinginan masyarakat. Masyarakat butuh bagaimana kita meningkatkan SDM kita, bangunlah BLK, yang dibangun WC. Ini ya, karena tidak mengerti dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, inilah yang menjadi tuntutan kita ke DPRD Kota Dumai untuk mencabut TJSP itu, perda TJSP. Dan akhirnya hari ini mereka mendengar aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat Sungai Sembilan yang mengusulkan pencabutan itu, agar ke depan seluruh aspirasi itu betul-betul dari bawah, bukan keinginan oligarki lagi, bukan keinginan pemerintah lagi, tapi pemerintah lihat ke bawah apa yang dibutuhkan oleh rakyat itu. Itu penting pada kawan-kawan, ingatkan itu. Begitu mulai pembahasan nanti untuk penyusunan perda barunya, kawal di situ ada aspirasi kita yang harus kita sampaikan kepada pemerintah. Inilah dengan cara-cara yang disampaikan oleh Roni tadi, kita harus melakukan perubahan-perubahan besar, karena banyak aturan itu yang tidak berpihak kepada rakyat. Contoh hari ini kita lihat juga bagaimana dengan yang disampaikan oleh teman kita tadi tentang sungai, ya kan?
Sungai itu anugerah Tuhan kepada kita dan itu diatur dalam undang-undang sebagai aset negara. Aset negara aja dikipas, apalagi rakyat. Maka hari ini marilah kita bersama-sama, berkolektif, jangan sendiri-sendiri, membangun kedaulatan rakyat, menolak oligarki, membangun kedaulatan rakyat untuk kita bersama. Saya yakinkan kepada kawan-kawan di sini, buatlah posko pengaduan di sini. Ke depan kita akan mengadvokasi semua persoalan yang ada dengan rakyat. Karena tugas kita di sini, di usia-usia kita yang seperti ini, supaya generasi kita ini bisa tahu bahwa kita akan meletakkan batu-batu perlawanan untuk oligarki yang merampas hak rakyat, merampas tanah rakyat, merampas sungai rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.